Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai migrasi ya. Kemarin kita sudah bicara 2 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang kelahiran dan kematian, dan selanjutnya kita bicara migrasi yang dimana ini menjadi ukuran-ukuran utama di dalam kuliah demografi, kelahiran, kematian, dan demografi, karena 3 ukuran ini yang menyebabkan perubahan-perubahan angka, perubahan-perubahan nilai dari struktur kependudukan yang ada di suatu wilayah. Nah, oke. Nah ini ya, jadi ini konsepnya. Jadi tinjauan migrasi secara regional sangat penting dilakukan terutama terkait dengan kepadatan distribusi penduduk yang tidak merata. Nah jadi fungsi utamanya secara regional itu. Tapi fungsi untuk komponen seperti yang tadi saya bilang bahwa mempengaruhi dinamika kependudukan di suatu wilayah. Oke. Selanjutnya kita bicara konsep dan definisi migrasi. Pertama, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi atau batas politik. Oke. Nah, jadi kalau kita disebut migrasi itu apabila kita sudah melewati batas administrasi. Nah, kalau kalian yang misalnya ya minimal batas administrasi itu apa? Ya bisa desa, bisa kecamatan, bisa kabupaten. Nah, makanya konsep migrasi ini menjadi penting dalam demografi karena setiap orang itu bisa mengalami perpindahan, minimal perpindahan antar desa. Oke, ingat batas administrasi. Oke, batas administrasi paling kecil yang bisa kita lihat adalah yang ditetapkan adalah batas administrasi desa. Oke, nah itu yang kita bisa batasi. Tapi biasanya orang lebih melihatnya lebih general lagi. Jadi migrasi itu misalnya antar kabupaten, antar provinsi, sehingga dampak perpindahan atau urgensi perpindahan yang dilakukan itu lebih jelas, lebih besar. Oke, nah kalau antar desa mungkin kan cuma hanya kamu misalnya pergi tempat temanmu main, kemudian pulang lagi ke rumah. Tapi kalau misalnya sudah bicara antar kabupaten, antar provinsi, nah itu perpindahannya itu bisa berorientasi untuk menetap secara permanen di suatu wilayah. Oke, nah jadi itulah migrasi. Nah, jadi dalam migrasi itu ada 2 dimensi penting, itu dimensi ruang dan dimensi waktu. Ruang itu artinya memang ada perpindahan melewati batasan spesifik tadi, antar kabupaten, antar provinsi, dan juga ada waktunya, kapan kamu pindah. 1 hari, di hari yang sama pindahnya, kembali ke lokasi, ke daerah asal di hari yang sama, atau ketika kamu pindah kemudian kamu kembali setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Jadi konsep waktu itu menjadi penting. Kapan perginya? Karena itu menentukan. Kalau 1 hari pergi, 1 hari kamu pergi kemudian di hari yang sama kamu kembali, berarti kamu tidak migrasi permanen. Tapi kalau kamu kembalinya 5 tahun lagi, kembalinya 10 tahun lagi, berarti kamu bisa diasumsikan sebagai melakukan migrasi permanen. Oke. Untuk jenis-jenis migrasi, yang pertama ada migrasi internasional. Kayak ini tadi sudah jelas. Migrasi internasional adalah migrasi dari satu negara ke negara lain. Oke, itu migrasi internasional, itu pindah ke suatu negara. Kalau migrasi internal adalah perpindahan dari dalam satu negara, antar provinsi, antar kota kabupaten, atau antar desa ke kota, dan seterusnya. Yang lebih rendah daripada tingkat provinsi, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. Jadi migrasi yang terjadi antar unit administratif selama masih dalam satu negara, itu migrasi internal. Jadi migrasi internasional ada migrasi internal, internasional atau antar negara, internal itu yang terjadi di dalam negara. Oke. Dan digunakan batasan waktu untuk migran. Artinya seseorang dikatakan migran atau melakukan migrasi jika dia tinggal di tempat yang baru, berniat tempat tinggal itu paling sedikit 6 bulan namanya. Nah ini maksudnya, jadi yang seperti saya bilang tadi, ketika kamu migrasi, migran atau bisa disebut sebagai migrasi permanen, itu apabila kamu tinggal di satu tempat itu selama 6 bulan berturut-turut tidak kembali ke daerah asal. Oke, tapi kalau kamu baru sehari pulang ke rumah, itu berarti kamu baru migrasi non permanen, tidak permanen di tempat itu. Karena kamu hanya sehari pulang atau 3 bulan pulang, sebulan pulang, itu bukan migrasi permanen. Tapi kalau migrasi permanen apabila kamu paling sedikit 6 bulan kamu tinggal di tempat baru itu tanpa
kembali ke daerah asal. Oke, jadi mobilitas penduduk yang tidak bersifat tetap, yang tadi yang kurang dari 6 bulan tadi, ada dua, yaitu migrasi sirkuler musiman, migrasi terjadi pada tempat tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Jadi sirkulasi musiman, misalnya kamu pergi ke jalan, contohnya misalnya jalan-jalan, kamu liburan, nah itu kan sirkuler musiman. Ketika musim libur, orang-orang pergi ke tempat-tempat lain, tapi habis itu pulang lagi. Nah, atau migrasi ulang alik. Nah, ini mungkin banyak di antara kalian yang pulang pergi, oke, ngelaju. Nah, itu disebut migrasi ulang alik komuter. Ya, setiap hari pergi dari rumah ke kampus atau tempat kerja, tempat berdagang, tapi pulang di hari yang sama. Itu disebut dengan migrasi ulang alik atau komuter. Nah, selanjutnya kita bicara perhitungan migrasi. Perhitungan angka migrasi biasanya berdasarkan pada 3 kriteria. Yang pertama, lifetime migration, migrasi seumur hidup. Jadi, kamu disebut migrasi seumur hidup adalah ketika kamu, ini bicaranya waktu survei ya. Jadi, ketika kamu ditanyai oleh petugas, kamu asalnya dari mana? Nah, ketika kamu ditanya itu kamu berada di tempat yang berbeda dengan tempat kamu lahir, oke, misalnya kamu lahirnya di Solo, tapi kemudian kamu sekarang tinggal menetap di misalnya di Klaten, maka kamu disebut lifetime migration. Oke, karena kamu sudah tinggal di situ dalam kurun waktu yang lama, kurang lebih bahkan dari kecil kamu pindah di Klaten. Oke, itu lifetime migration. Yang kedua adalah recent migration, adalah apabila ketika kamu disurvei, ketika ditanyai, kamu tinggal di tempat yang baru belum sampai 5 tahun, belum lebihi 5 tahun. Jadi kamu baru 2 tahun, baru 3 tahun, atau kalau misalnya contohnya sekarang yang kuliah di UMS, dari awal kuliah sampai sekarang belum pulang sama sekali, nah baru 3 tahun, itu berarti kamu masih dalam termasuk perhitungan angka migrasi yang recent migration. Karena belum lebih dari 5 tahun. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, kamu sudah masuk ke lifetime migration. Dan yang terakhir adalah total migration. Migrasi total yang menyatakan bahwa seorang dikatakan sebagai migran bila dia pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal atau survei, atau disebut orang yang pernah pindah. Jadi bila dia pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal waktu survei. Jadi dia sudah migrasi total itu ya, dia sudah tidak di tempat asalnya, sudah secara total dia tidak ada di tempat itu. Oke. Jadi dia tidak ada pulang untuk kembali ke daerah asalnya. Kamu dari Padang sudah tinggal di Solo selama orang tuamu dan sampai sekarang masih tinggal di situ dan tidak mau kembali, ya kamu termasuk ke migrasi total. Oke. Data yang digunakan, jadi data yang digunakan untuk migrasi ini mungkin lebih mudah dibandingkan pemahamannya daripada yang kemarin, yang kelahiran dan kematian. Jadi kalau data yang digunakan adalah angka migrasi, populasi yang dihitung adalah penduduk di atas 5 tahun. Oke, mengapa penduduk di bawah 5 tahun dianggap tidak migrasi? Karena asumsinya migrasi anak 0 sampai 4 tahun itu masih mengikuti orang tua. Oke, dan dianggap ya dimanapun ia akan tinggal, orang tua akan tinggal, dianggap dia masih migrasi seumur hidup. Jadi ya dia tetap di situ gitu loh. Diasumsikan dia akan tinggal di situ seumur hidup dia, tidak kemana-mana. Tapi kalau usia 5 tahun kan dia masih mungkin bisa menentukan, misalkan apakah misalnya ditanyai dia 0 sampai 4 tahun tinggal sama kakek neneknya, mbahnya. Kemudian usia 5 tahun dia bisa memilih ketika mau sekolah apakah ia mau tetap tinggal sama mbahnya atau mau sama orang tuanya. Ikut misalnya orang tua kerja di kota, mbahnya di desa, mau mana, mau ikut orang tua atau enggak. Nah, itu diasumsikan ke sana. Sehingga di kelompok umur usia 0-4 tahun itu datanya tidak tersedia. Jadi kalau kalian ingin tahu berapa sih yang migrasi umur 0-4 tahun, itu tidak ada datanya di dalam survei. Adanya di atas 4 tahun dimulai dari 5 tahun. Nah, sumber datanya apa? Nah, ini sumber data sama dengan data kematian, adalah data SUPAS, dari survei penduduk antar sensus atau survei penduduk. Survei penduduk itu dilakukan 10 tahun. Terakhir dilakukan tahun 2010 ini, sedangkan SUPAS itu diadakan di antara
periode waktu sensus. Jadi kalau misalnya 2010-2020 SUPAS sudah dilaksanakan tahun 2015. Nah, tahun depan berikutnya mungkin bisa dilaksanakan 2025 atau 2026. Oke. Nah, datanya apa saja? Itu ada lifetime migration, migrasi region, migrasi total, dan migrasi desa kota. Ini berkaitan dengan data urbanisasi. Ukurannya pun termasuk relatif mudah ya. Ini kita hanya bicara angka migrasi masuk dan angka migrasi keluar, serta angka migrasi neto. Angka migrasi masuk artinya berapa banyak orang yang datang ke daerah tujuan. Misalnya kalau kita mengkaji angka migrasi masuk Solo, berarti berapa banyak orang yang masuk dan bertempat tinggal di kota Solo. Oke, dalam kurun waktu yang untuk menetap lebih dari 6 bulan. Oke, atau ketika diukur itu dia masih ada di tempat itu. Nah, di Solo. Kalau migrasi keluar, berapa banyak orang yang keluar dari kota Solo. Oke, kalau migrasi neto selisih. Migran masuk dikurangi dengan migran keluar. Kenapa selisih? Jadi melihat berapa banyak orang yang masuk dibandingkan orang yang keluar. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Ketika selisihnya positif, berarti jumlah penduduk di kota Solo semakin banyak. Kalau selisihnya negatif, maka jumlah penduduk yang ada di kota Solo semakin sedikit. Gitu. Nah, di dalam bicara migrasi itu kita akan bicara ada namanya push pull teori. Jadi ada faktor pendorong dan faktor penarik. Push pull teori itu yang mempengaruhi seseorang akan pindah ke wilayah yang lain. Faktor pendorong ada beberapa, di sini disebutkan ada makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan. Faktor pendorong ini biasanya ada di daerah asal. Misalnya kalau kamu asalnya dari Solo, nah faktor pendorong ini biasanya ada di dalam kota Solonya. Apa? Yang pertama berkurangnya sumber daya sumber-sumber kehidupan. Sehingga untuk hidup sulit misalnya. Bahan makanan semakin susah, air semakin sulit, sehingga mau tidak mau kita harus pergi. Nah, kemudian menyempitkan lapangan pekerjaan. Nah, misalnya kamu punya anak, nah ini biasanya terjadi di desa-desa. Oke, karena apa? Karena orang-orang di desa itu skill dan kemampuannya terbatas. Kebanyakan rata-rata skillnya ada di bidang pertanian, tapi karena lahan pertanian semakin sempit, semakin sedikit, semakin hilang, maka banyak orang yang punya skill yang sama sebagai petani tidak punya lahan untuk menggarap, tidak bisa bertani. Mau tidak mau sehingga ia harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Nah, itu. Atau misalnya ada tekanan-tekanan politik, agama, suku hingga mengganggu hak asasi setiap individu. Misalnya terjadi perang atau kamu minoritas sehingga mau tidak mau kamu harus pindah dari tempat kamu tinggal sekarang, karena kalau kamu terus bertahan situ bisa jadi nyawamu akan hilang misalnya. Atau yang lain misalnya pendidikan. Nah, ini banyak yang terjadi. Nyari pendidikan yang lebih baik, banyak di antara kalian melakukan itu. Pekerjaan, mencari pekerjaan yang lebih baik di tempat lain karena di tempat asal pekerjaannya sedikit. Atau perkawinan atau pernikahan, karena menikah dengan orang luar maka harus ikut, misalnya yang perempuan ikut dengan suaminya. Atau bisa jadi bencana alam, sehingga di wilayah tempat kita tinggal itu sudah tidak bisa ditempati lagi. Nah, jadi mau tidak mau kita akan pindah. Nah, jadi faktor pendorong itu ada di daerah asal. Yang kedua adalah faktor penarik. Nah, faktor penarik ini ada di daerah tujuan. Mengapa kok kita mau pindah ke Jakarta? Mengapa kok kita mau pindah ke Surabaya, ke Semarang, ke Medan, dan atau kita mau pindah ke Singapura misalnya? Itu karena ada faktor penarik yang menyebabkan kita tertarik untuk pindah ke sana. Jadi faktor penariknya ada di daerah tujuan yang akan kita datangi atau orang-orang yang melakukan migrasi itu mau tuju. Pertama adanya harapan untuk memperoleh kesempatan memperbaiki kehidupan. Nah, ini baik itu kondisi fasilitas-fasilitasnya, pendidikannya, pekerjaannya. Nah, itu karena adanya harapan itu makanya orang mau pindah ke sana. Kemudian pendidikan yang lebih baik, keadaan lingkungan dan keadaan yang benar-benar menyenangkan. Iklim, rumah, suasana, keamanan itu menjadi lebih baik. Yang tadi yang minoritas, kalau kita pindah di sana kita akan lebih aman, kita lebih dihargai, kita lebih bisa hidup dengan lebih tenang. Nah, makanya kemudian kita akan pindah. Kemudian bisa juga karena adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan dan lain-lain yang dimana
itu bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk datang ke kota untuk tinggal di sana. Ya. Karena mau tidak mau mungkin di antara kalian juga ada yang berpikir sama, karena saya juga punya teman yang dia itu senang sekali, ingin sekali tinggal di Jakarta. Karena ia merasa di Jakarta itu dia bisa melihat banyak hal dan itu seperti sebuah kehidupan yang mewah gitu. Mewah yang benar-benar ia impikan. Suasana, kondisinya itu yang dia inginkan. Aktivitas. Nah, tapi mungkin juga ada juga yang tidak tertarik seperti itu, tapi ada orang-orang yang ingin tinggal di kota karena ingin merasakan, boleh bisa ada yang karena kemewahnya atau karena tadi kesempatan untuk mendapatkan perbaikan hidup, misalnya pekerjaannya, pendidikannya, atau kenyamanannya, keamanannya misalnya. Tapi juga ada juga orang-orang yang karena senang dengan aktivitas-aktivitas yang ada di kota besar, misalnya kena macetnya, oke, apa namanya, hidupnya yang penuh dengan tekanan. Nah, mungkin ada orang-orang yang berkeinginan hidup di kota karena faktor-faktor tersebut. Yang dimana faktor-faktor yang disebutkan oleh saya tadi adalah faktor-faktor yang menarik seseorang untuk tinggal di suatu wilayah. Nah, untuk teori migrasi itu ada banyak. Salah satu yang saya tuliskan ini menurut Lee tahun 66. Ya, sekali lagi saya bilang demografi itu adalah ilmu yang sudah lama. Jadi kalau ditanya, Pak, teorinya kok kenapa teori yang lama-lama? Ya karena ilmu ini sudah sangat lama, sudah sangat lampau. Ya, jadi untuk teori-teorinya ya yang dipakai adalah teori-teori yang ada di zaman dahulu. Gitu. Walaupun memang sudah mungkin ada perbaikan-perbaikan beberapa teori yang baru, gitu. Tetapi teori-teori lama ini menjadi teori-teori dasar yang dimana teori-teori ini masih sangat implementatif di kondisi saat ini. Contohnya menurut Lin tahun 66 ini, bahwa seseorang akan melakukan migrasi itu karena apa? Tadi ada faktor di daerah asal dan daerah tujuan. Push-pull teori tadi masuk di sini. Kemudian ada rintangan yang menghambat. Ketika ia ingin pindah ke daerah tujuan, ada faktor-faktor yang menghambat. Oke, dan juga ada faktor-faktor pribadi. Nah, yang mempengaruhi untuk ia pindah atau tidak pindah. Contohnya ini. Jadi, ketika kamu di tempat asal ada positif negatif yang di tempat tinggal, kemudian di tempat tujuan ada positif negatif yang menyebabkan kamu ingin pindah atau ingin pindah ke wilayah ini. Nah, tapi di dalam prosesnya ada faktor apa? Ada faktor penghalang. Misalnya ketika kamu mau pindah misalnya ini kamu tinggalnya di Klaten, pengen pindah ke Solo. Misalnya, kamu sudah tertarik dengan Solo, tapi misalnya faktor pribadimu apa? Misalnya kamu tidak, saya males pindah karena saya ingin tinggal di rumah saja, saya tidak mau beradaptasi, saya tidak bisa beradaptasi, ya berarti kamu tidak akan pindah. Misalnya ketika kamu ingin pindah kerja di Jakarta, kamu dari Solo, tapi kemudian kamu kurang penghalangnya apa? Contohnya izin orang tua, restu orang tua, sehingga kamu tidak bisa pindah karena orang tua tidak, udah nggak usah jauh-jauh, apalagi kamu perempuan, nggak usah di Jakarta, mending di Jogja saja, dekat dengan Solo, bisa setiap minggu pulang, misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu kamu, itulah yang menyebabkan mengapa seseorang itu bisa melakukan pindah atau tidak, itu tergantung pada faktor yang ada di daerah asal, di daerah tujuan, faktor individunya mau pindah atau tidak. Misalnya dia memang bukan tipe orang yang ingin mencoba tantangan baru, ya dia tidak akan pindah misalnya. Atau faktor penghalang, misalnya tadi jarak, bisa jadi tadi ada restu orang tua, kemudian jarak. Karena terlalu jauh, kamu males, akhirnya yaitu balik lagi ke faktor individu. Tapi karena faktor jarak itulah yang menyebabkan kamu tidak pindah. Atau aksesnya susah, kamu tinggal di pegunungan, misalnya sulit untuk kamu ke kota, harus lewat hutan dan lain-lain, maka kamu akhirnya tidak jadi pindah. Atau faktor bahasa, karena kamu tidak bisa bahasanya, kamu tinggal di Singapura tapi kamu nggak bisa bahasa Inggris, jadi kamu tidak jadi pindah. Atau kamu ingin pindah ke Jakarta, tapi kamu tidak punya ongkos, itu menjadi faktor penghalang yang menyebabkan kamu tidak bisa pindah ke daerah tujuan. Nah, ini yang menurut Lee. Jadi Lee ini mengakomodir teori push-pull teori yang dimana push-pull teori itu hanya bicara tempat asal dan tempat tujuan, tapi oleh Lee ditambahkan dua variabel lain, yaitu faktor pribadi dan faktor penghalang. Nah, ada faktor penghalang lain selain faktor pribadi, kayak tadi misalnya orang tua dan teman-temannya. Nah, kita masuk ke perhitungan migrasi. Nah,
Jadi di sini akan ada 4 perhitungan dan akan saya berikan contoh juga. Jadi yang pertama adalah migrasi masuk. Angka migrasi masuk ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah. Nah, dalam waktu 5 tahun. Nah, jadi gampang sekali. Jadi jumlah penduduknya, misalnya kamu ingin tahu kan selama 5 tahun. Oke, jadi perhitungannya itu selama 5 tahun. Misalkan 5 tahun. Oke. Misalnya kamu mau 5 tahun kurun waktunya. Ya. Jadi berapakah jumlah migrasi masuk dalam waktu 5 tahun? Berarti yang pertama di sini ada jumlah penduduk yang masuk. Oke, dibagi dengan, kalau kamu 5 tahun berarti ininya 5, tapi kalau 10 tahun berarti kamu ini 10 tahun, dikali dengan jumlah penduduknya. Oke, jadi kalau 2010 sampai 2015 berarti jumlah penduduk tengah periodenya bisa tahun 2012. Oke, 2012 dikali 5, kemudian dikali konstanta 1000. Hasilnya berarti jumlah migrasi penduduk per 1000 orang penduduk yang ada di suatu wilayah. Ini sama seperti kemarin. Jadi hasilnya adalah per 1000 orang. Jadi setiap 1000 orang akan berarti ada 5 orang yang merupakan migrasi masuk yang bukan orang asli di daerah itu. Misalnya hasilnya adalah 10 misalnya. Berarti dari 1000 orang yang ada di kota Solo, 10 orangnya itu adalah migran yang bukan berasal dari kota Solo. Itu hasilnya. Migrasi keluar kebalikannya. Jadi angkanya itu hasilnya misalnya tadi 10, berarti 10 itu dari 1000 orang yang ada di kota Solo, maka 10 orang akan keluar dari kota Solo, akan pindah ke wilayah lain. Nah, itu. Jadi itulah migrasi keluar. Sama angka-angkanya, hanya cuma bedanya adalah data yang di atas ini ada yang kalau yang migrasi masuk, datanya ada migrasi masuk, sedangkan di sini adalah data migrasi keluar. Kemudian ada migrasi neto. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi menghitung selisih. Berapa sih perbedaan antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Nah, nanti dikalikan 1000, berarti nanti selisihnya misalnya 10, berarti ya dari 1000 orang itu akan bertambah 10 orang. Nah, dari proses migrasi. Karena itu selisihnya kalau hasilnya positif 10, tapi kalau positif negatif 10 berarti dari 1000 orang yang ada di kota Solo itu akan mengalami pengurangan 10 orang akibat migrasi. Dari 1000 orang akan kurang 10 orang. Oke, akan berkurang 10 orang akibat migrasi. Itu. Kalau migrasi bruto kebalikannya cuma tinggal ditambah. Jadi total migrasi yang terjadi baik masuk atau keluar. Kalau misalnya hasilnya 200 berarti di kota Solo setiap 1000 orang terjadi 200 kegiatan migrasi baik masuk ataupun keluar. Nah, berapa yang masuk, berapa yang keluar di dalam hitungan migrasi bruto tidak bisa kita ketahui kecuali kalau kita mendetilkan. Misalnya mendetilkan sesuai dengan tadi migrasi masuk, migrasi keluar. Oke. Nah, ini contohnya. Oke, nanti bisa kalian baca secara detail ya. Jadi secara detail nanti ada file PPT-nya akan saya berikan di psikologi, silakan dibaca satu persatu oleh kalian. Nah, nanti di sini data contohnya nih saya membuat sebuah data provinsi Adolaya ya. Berdasarkan survei penduduk tahun 2010, total penduduknya 8 juta. Jumlah penduduk yang tinggal sebelumnya di provinsi lain yang tahun lalu, 5 tahun yang lalu, tapi pada tahun 2010 berada di Adolaya. Nah, ini berarti migrasi masuknya itu ada 620 jiwa. 620 ribu jiwa. Sedangkan penduduk yang bertempat tinggal sebelumnya di Adolaya, tapi tahun 2010 berada di provinsi lain tercatat 207 jiwa. Jadi migrasi keluar. Jadi ini total penduduknya. Oke. Ini jiwanya ya, dan ini ini migrasi keluar. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, ini. Jadi, karena yang dihitung cuma 1 tahun, oke. Nah, ini tadi karena dihitung cuma 1 tahun, kalau migrasi masuk berarti migrasi masuk dibagi dengan jumlah penduduk langsung karena cuma 1 tahun. Tapi kalau kamu mau mengkajinya 2010 sampai 2015, maka dikali 5. Oke. Nah, itu nanti dilihat ya, cepat dipahami, nanti kalau misalnya bingung nanti bisa ditanyakan. Nah, hasilnya apa darinya nih? Jadi dari 77 jiwa dari 1000 penduduk Indonesia itu adalah dari luar. Nah, ini jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau hasilnya 77 berarti dari 1000 orang penduduk yang ada di Adolaya itu 77-nya adalah orang luar, orang migran yang bukan asli dari Adolaya.
Oke. Kalau migrasi keluar, kalau hasilnya 25 ya berarti dari 1000 orang penduduk akan ada 25 orang yang akan pindah keluar wilayah provinsi atau Laya. Kalau migrasi itu berarti nah ini ketika hasilnya positif berarti akan ada 52 jiwa dari 1000 orang penduduk. Jadi akan ada yang masuk itu 52, akan bertambah 52. Tapi kalau minus 52 berarti akan berkurang 52 orang dari 1000 penduduk. Nah, di provinsi itu karena apa? Karena lebih banyak orang yang keluar daripada orang yang masuk. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, yang ini berarti terdapat 103 jiwa orang yang akan masuk ke wilayah eh, baik masuk ataupun keluar di wilayah tersebut karena bruto itu keseluruhan total. Oke. Nah, itu sih contohnya, nanti silakan dibaca detailnya. Kalau masih bingung bisa ditanyakan. Nanti slide ini akan ada di psikologi sehingga bisa kalian baca dan kalian lihat bagaimana prosesnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau kurang lebihnya kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.